Selamat datang dan selamat mendengarkan Sirah Nabawiyah episode ke-10 tentang gambaran masyarakat Arab Jahiliyah. Setelah pada bagian yang lalu membahas kondisi politik dan agama di Jazirah Arab, kita masih menyisakan pembahasan tentang kondisi sosial, politik, dan moral. Berikut ulasan singkatnya. Terdapat beragam klasifikasi dalam tatanan masyarakat Arab, di mana antara satu dengan yang lainnya kondisinya berbeda-beda. Hubungan seorang laki-laki dengan keluarganya di lapisan kaum bangsawan mendapatkan kedudukan yang amat terpandang dan tinggi. Kemerdekaan berkehendak dan pendapat yang mesti didengar mendapatkan porsi terbesar. Hubungan ini selalu dihormati dan dijaga sekalipun dengan pedang yang terhunus dan darah yang tertumpah. Jika seorang laki-laki yang ingin dipuji karena kemurahan hati dan keberaniannya di mata orang Arab, hendaklah waktunya yang banyak hanya dipergunakan untuk berbicara dengan wanita. Jika seorang wanita menghendaki, dia dapat mengumpulkan suku-suku untuk kepentingan perdamaian, namun juga dapat menyulut api peperangan di antara mereka. Meskipun demikian, tak dapat disangka lagi bahwa seorang laki-laki adalah kepala keluarga dan yang menentukan sikap di dalamnya. Hubungan antara laki-laki dan wanita yang berlangsung melalui akad nikah dan diawasi oleh para walinya atau wanita. Seorang wanita tidak memiliki hak untuk menggurui mereka. Sementara kondisi kaum bangsawan demikian. Kondisi yang dialami oleh lapisan masyarakat lainnya amat berbeda. Terdapat beragam gaya hidup yang bercampur baur antara kaum laki-laki dan wanita. Kami hanya bisa mengatakan bahwa semuanya adalah berupa pelacuran, gila-gilaan, pertumpahan darah, dan perbuatan keji. Imam Al-Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah bahwa pernikahan pada masa jahiliyah terdiri dari 4 macam. Pertama, pernikahan seperti pernikahan orang sekarang, yaitu seorang laki-laki mendatangi laki-laki yang lain dan melamar wanita yang di bawah perwaliannya atau anak perempuannya. Kemudian, dia menentukan maharnya dan menikahkannya. Yang kedua, seorang laki-laki berkata kepada istrinya ketika ia sudah suci dari haidnya, "Pergilah kepada si fulan dan bersenggamalah dengannya." Kemudian setelah itu, istrinya ini ia tinggalkan dan tidak ia sentuh selamanya hingga tampak tanda kehamilannya dari laki-laki tersebut. Dan bila tampak tanda kehamilannya, bila si suaminya masih berselera kepadanya, maka dia akan menggaulinya. Hal tersebut dilakukan hanyalah lantaran ingin mendapatkan anak yang pintar. Pernikahan semacam ini dinamakan dengan nikah istibda. Ketiga, sekelompok orang dalam jumlah yang kurang dari 10 berkumpul, kemudian mendatangi seorang wanita dan masing-masing menggaulinya. Jika wanita ini hamil dan melahirkan, kemudian setelah berlalu beberapa malam dari melahirkan, dia mengutus kepada mereka sekelompok orang tadi, maka ketika itu tak seorang pun dari mereka yang dapat mengelak hingga semuanya berkumpul kembali dengannya. Lalu si wanita ini berkata kepada mereka, "Kalian telah mengetahui apa yang telah kalian lakukan, dan aku sekarang telah melahirkan, dan dia ini adalah anakmu, wahai si fulan." Dia menyebutkan nama laki-laki yang dia senangi dari mereka, maka anaknya dinasabkan kepadanya. Yang keempat, banyak laki-laki mendatangi seorang wanita, sedangkan si wanita ini tidak menolak sedikit pun siapapun yang mendatanginya. Mereka ini adalah para pelacur. Di pintu-pintu rumah mereka ditancapkan bendera yang menjadi simbol mereka, dan siapapun yang menghendaki mereka, maka dia bisa masuk. Jika dia hamil dan melahirkan, laki-laki yang pernah mendatanginya tersebut berkumpul, lalu mengundang ahli pelacak atau al-qafah. Kemudian si ahli ini menentukan nasab si anak tersebut kepada siapa yang mereka cocokkan ada kemiripannya dengan si anak. Lantas dipanggillah si anak tersebut sebagai anaknya. Dalam hal ini, si laki-laki yang ditunjuk ini tidak boleh menyangkal. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, beliau menghapus semua bentuk pernikahan kaum jahiliyah tersebut dan menggantikan dengan pernikahan cara Islam yang berlaku saat ini. Dalam tradisi mereka, antara laki-laki dan wanita harus selalu berkumpul bersama dan diadakan di bawah kilauan ketajaman mata pedang dan hulu-hulu tombak.
Pemenang dalam perang antar suku berhak menyandera wanita-wanita suku yang kalah dan menghalalkannya. Anak-anak yang ibunya mendapatkan perlakuan semacam ini akan mendapatkan kehinaan semasa hidupnya. Kaum jahiliyah terkenal dengan kehidupan dengan banyak istri atau poligami tanpa batasan tertentu. Mereka mengawini dua bersaudara. Mereka juga mengawini istri bapak-bapak mereka bila telah ditalak atau karena ditinggal mati oleh bapak mereka. Dan hal ini diharamkan pada masa Islam. Dalam surat An-Nisa ayat 22-23. Hak menalak ada pada kaum laki-laki dan tidak ada batasan tertentu. Tetap boleh rujuk meski istri telah ditalak lebih dari 3 kali. Perbuatan zina merata pada setiap lapisan masyarakat. Tidak dapat kita mengkhususkan hal itu kepada satu lapisan tanpa menyentuh lapisan yang lainnya. Ada sekelompok laki-laki dan wanita yang terkecuali dari hal tersebut. Mereka adalah orang-orang yang memiliki jiwa besar dan menolak keterjerumusan dalam lumpur kehinaan. Wanita-wanita merdeka kondisinya lebih bagus dari kondisi para budak wanita. Kondisi mereka atau budak wanita sangat parah. Mayoritas kaum jahiliyah sepertinya tidak merasakan keterjerumusan dalam perbuatan keji semacam itu jadi suatu aib bagi mereka. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Amru bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, seorang laki-laki berdiri sembari berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si Fulan adalah anakku dari hasil perzinahanku dengan seorang budak wanita pada masa jahiliyah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Tidak ada dakwaan dalam Islam yang berkaitan dengan masa jahiliyah. Urusan yang terkait dengan masa jahiliyah telah lenyap. Seorang anak adalah dari hasil ranjang, dinasabkan kepada orang yang menidurinya, sedangkan kehinaan adalah hanya bagi wanita pezina." Tentang hal ini ada kisah yang amat terkenal yang terjadi antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdu bin Zam'ah dalam mempersoalkan nasab anak dari budak wanita Zam'ah, yaitu Abdurrahman bin Zam'ah. Adapun hubungan antara seorang bapak dan anak-anaknya amat berbeda-beda. Di antara mereka ada yang menguraikan rangkaian bait, "Sungguh kehadiran anak-anak di tengah kami merupakan jantung-jantung kami yang berjalan di atas bumi." Di antara mereka ada yang mengubur hidup-hidup anak-anak wanita mereka karena takut malu dan enggan menafkahinya. Anak laki-laki dibunuh lantaran takut menjadi fakir dan melarat. Lihat surat Al-An'am ayat 151, An-Nahl 58-59, Al-Isra ayat 31, dan At-Takwir ayat 8. Namun, kita tidak bisa menganggap bahwa apa yang termaktub dalam ayat-ayat di atas telah mencerminkan moral yang berlaku umum di masyarakat. Di sisi lain, mereka justru sangat mengharapkan anak laki-laki untuk dapat membentengi diri mereka dari serangan musuh. Adapun pergaulan antara seorang laki-laki dan saudaranya, anak-anak paman dan kerabatnya sangat kental dan kuat. Mereka hidup dan mati demi fanatisme kesukuan. Semangat untuk bersatu begitu membudaya antara sesama suku yang menambah rasa fanatisme tersebut. Bahkan, prinsip yang dipakai dalam sistem sosial adalah fanatisme rasial dan hubungan tali rahim. Mereka hidup di bawah semboyan yang bertutur, "Tolonglah saudaramu, baik dia berbuat zalim ataupun dizalimi." Mereka menerapkan semboyan ini sebagaimana adanya, tidak seperti arti yang telah diralat oleh Islam, yaitu menolong orang yang berbuat zalim, maksudnya mencegahnya melakukan perbuatan itu. Meskipun begitu, perseteruan dan persaingan dalam memperebutkan martabat dan kepemimpinan seringkali mengakibatkan terjadinya perang antar suku yang masih memiliki hubungan sebapak. Kita dapat melihat fenomena tersebut pada apa yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj, Abs dan Zibyan, Bakar dan Taghlib, dan lain-lain. Di sisi lain, hubungan yang terjadi antara suku yang berbeda-beda benar-benar berantakan. Kekuatan yang ada mereka gunakan untuk berjibaku dalam peperangan. Hanya saja, ada kalanya rasa sungkan serta rasa takut mereka terhadap sebagian tradisi dan kebiasaan bersama yang sudah ada dan berlaku antara ajaran agama dan kufarat sedikit mengurangi deras dan kerasnya genderang perseteruan tersebut. Dan dalam kondisi tertentu, loyalitas, persekutuan, dan subordinasi yang terjalin menyebabkan antar suku yang berbeda berwangkul dan bersatu. Dan satu-satunya yang merupakan rahmat dan penolong bagi mereka
adalah adanya bulan-bulan yang diharamkan berperang, sehingga mereka dapat menghirup kehidupan dan mencari rezeki guna kebutuhan sehari-hari. Ringkasnya, kondisi sosial yang berlaku di masyarakat jahiliyah benar-benar rapuh dan dalam kebutaan. Kebodohan mencapai puncaknya dan khurafat merajalela di mana-mana. Orang-orang hidup layaknya binatang ternak. Wanita diperjualbelikan, bahkan kadang-kadang diperlakukan bak benda mati. Hubungan antar umat sangat lemah. Sementara setiap ada pemerintahan, maka ujung-ujungnya hanyalah untuk mengisi gudang kekayaan mereka yang diambil dari rakyat atau menggiring mereka untuk berperang melawan musuh-musuh yang mengancam kekuasaan mereka. Kondisi sosial di atas berimbas kepada kondisi ekonomi. Hal ini diperjelas dengan melihat cara dan gaya hidup bangsa Arab. Berniaga merupakan sarana terbesar mereka dalam menggapai kebutuhan hidup. Namun begitu, roda perniagaan tidak akan stabil kecuali bila keamanan dan perdamaian membersamainya. Tetapi kedua situasi tersebut lenyap dari Jazirah Arab kecuali pada bulan-bulan haram saja. Dalam bulan-bulan inilah pasar-pasar Arab terkenal seperti Ukas, Zulmajas, Majinnah, dan lainnya beroperasi. Dalam kegiatan industri, mereka termasuk bangsa yang amat jauh jangkauannya dari hal itu. Sebagian besar hasil perindustrian yang ada di kalangan bangsa Arab hanyalah berupa tenunan, semak kulit binatang, dan lainnya. Kegiatan ini ada pada masyarakat Yaman, Hira, dan pinggiran kota Syam. Benar, di kawasan domestik Jazirah ada sedikit industri bercocok tanam, bajak sawah, dan beternak kambing, sapi, serta unta. Kaum wanita rata-rata menekuni seni memintal. Namun, barang-barang tersebut sewaktu-waktu dapat menjadi sasaran peperangan, kemiskinan, kelaparan, serta kehidupan menyelimuti masyarakat. Kita tidak dapat memungkiri bahwa masyarakat jahiliyah identik dengan kehidupan nista, pelacuran, dan hal-hal lain yang tidak dapat diterima oleh akal sehat dan ditolak oleh perasaan. Namun, mereka juga mempunyai akhlak mulia dan terpuji yang amat menawan siapa saja dan membuatnya terkesima dan takjub. Di antara akhlak tersebut adalah mereka berlomba-lomba dalam sifat ini dan membangga-banggakannya. Setengah dari bait-bait syair mereka penuh dengan ungkapan tentang sifat ini, antara pujian kepada diri sendiri dan kepada orang lain yang memiliki sifat yang sama. Seseorang terkadang kedatangan tamu di musim dingin yang membeku, kelaparan yang menggelayut, serta dalam kondisi tidak memiliki harta apa-apa selain unta betina yang merupakan satu-satunya sumber hidupnya dan keluarganya. Tetapi getaran kemurahan hati yang menggema di dada membuat mereka tidak ragu-ragu untuk mempersembahkan suguhan istimewa buat tamunya. Lantas disembelihlah unta satu-satunya tersebut. Di antara pengaruh sifat murah hati tersebut, mereka sampai-sampai rela menanggung denda yang berlipat dan beban-beban berat demi upaya mencegah pertumpahan darah dan lenyapnya jiwa. Mereka berbangga dengan hal itu dan memuji-muji diri di hadapan para tokoh dan pemuka. Pengaruh lain dari sifat tersebut, mereka memuji-muji diri karena minum khamar. Hal ini sebenarnya bukanlah lantaran bangga dengan esensi minum-minuman itu, tetapi lantaran hal itu merupakan sarana menuju tertanamnya sifat murah hati tersebut, dan juga sarana yang memudahkan tumbuhnya jiwa yang boros. Dan lantaran itu pula, mereka menamakan pohon anggur dengan Al-Karam, sedangkan arak yang terbuat dari anggur itu mereka namakan Bintul Karam. Jika Anda membuka kembali buku-buku yang mengoleksi syair-syair jahiliyah, Anda akan menemukan satu bab yang bertema Al-Madih wa Al-Fakr, atau pujian-pujian dan kebanggaan diri. Dalam hal ini, antara bin Shaddad Al-Absi mengurai bait-bait syairnya dalam mu'allaqahnya. Sungguh, aku telah menenggak arak di tempat mulia. Sesudah wanita-wanita penghibur ditelantarkan dengan cangkir dari kaca kuning di atas nampan dan terangkai bunga dalam genggaman tangan dingin. Saat aku menenggak, sungguh aku habiskan seluruh hartaku. Namun kehormatanku masih sadarkan kala aku tersadarkan. Takkan lengah menyongsong panggilan, sebagaimana hal itu melekat pada sifat dan tabiatku. Pengaruh lainnya dari sifat Al-Karam adalah mereka menyibukkan diri dalam bermain judi. Mereka menganggap
Hal itu sebagai sarana menuju sifat tersebut karena dari keuntungan yang diraih dalam berjudi tersebut, mereka persembahkan buat memberi makan fakir miskin, atau bisa juga diambil dari sisa keuntungan yang diraih masing-masing pemenang. Oleh karena itu, Anda lihat Al-Quran tidak mengingkari manfaat khamar dan judi itu, akan tetapi menyatakan, dan dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Al-Baqarah ayat 219. Janji dalam tradisi mereka adalah laksana agama yang harus dipegang teguh, meskipun untuk mendapatkannya, mereka menganggap enteng membunuh anak-anak mereka dan menghancurkan tempat tinggal mereka sendiri. Untuk mengetahui hal itu, cukup dengan membaca kisah Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani, As-Samu'al bin Adiyah, dan Hajib bin Zurarah At-Tamimi. Implikasi dari sifat ini, tumbuhnya pada diri mereka keberanian yang amat berlebihan, cemburu buta, dan cepatnya emosi meluap. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah mau mendengar ucapan yang mereka cium berbau penghinaan dan pelecehan. Dan apabila hal itu sampai terjadi, mereka tak segan-segan menghunus pedang dan mengacungkan tombak dan mengobarkan peperangan yang panjang. Mereka juga tidak peduli bila nyawa mereka menjadi taruhannya demi mempertahankan sifat tersebut. Bila mereka sudah bertekad untuk melakukan sesuatu yang mereka anggap suatu kemuliaan dan kebanggaan, maka tak ada satupun yang dapat menyurutkan tekad mereka tersebut. Bahkan mereka akan nekat menerjang bahaya demi hal itu. Mereka menyanjung sifat-sifat semacam ini, hanya saja keberadaannya seakan terhalangi oleh amat berlebihannya sifat pemberani dan ketergesaan mereka dalam mengambil sikap untuk berperang. Mereka belum terkontaminasi oleh kotoran peradaban dan tipu dayanya implikasi dari gaya hidup semacam ini. Timbulnya sifat jujur, amanah, serta anti menipu dan menghibul. Kita melihat bahwa tertanamnya akhlak yang amat berharga ini, di samping letak geografis Jazirah Arab, di mata dunia adalah sebagai sebab utama terpilihnya mereka untuk mengemban risalah yang bersifat umum dan memimpin umat manusia dan masyarakat dunia. Sebab akhlak ini meskipun sebagiannya dapat membawa kepada kejahatan dan menimbulkan peristiwa yang tragis, namun sebenarnya ia adalah akhlak yang amat berharga dan akan menciptakan keuntungan bagi umat manusia secara umum setelah adanya sedikit koreksi dan perbaikan atasnya. Hal inilah yang dilakukan oleh Islam ketika datang. Tampaknya akhlak yang paling berharga dan amat bermanfaat menurut mereka setelah sifat menepati janji adalah sifat kebanggaan pada diri dan tekad pantang surut. Hal demikian karena tidak mungkin dapat mengikis kejahatan dan kerusakan yang ada serta menciptakan sistem yang penuh dengan keadilan dan kebaikan kecuali dengan kekuatan yang memiliki daya gempur dan tekad yang membaja. Selain sifat-sifat tersebut, mereka juga memiliki sifat-sifat mulia lainnya. Namun bukanlah maksud kami menghadirkannya di sini dan melacaknya secara tuntas.